Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Benar ini dengan Mbak Puja ya? Iya benar, Bu, saya menghubungi Ibu kemarin. Maaf ya Mbak Puja, pada kegiatan konseling kali ini kita lakukan secara virtual, dulu karena belum memungkinkan untuk dilakukan secara langsung, tidak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, Bu. Mungkin sebelumnya kita bisa berkenalan terlebih dahulu ya, agar bisa lebih akrab. Jadi, nama saya Siti Aulia Ekawati, biasa dipanggil Eka. Saya adalah seorang konselor. Nah, sekarang giliran Mbaknya nih untuk memperkenalkan diri. Nama saya Poja Adiningsi, biasa dipanggil Puja. Mbak Puja kesibukannya apa nih? Kesibukan saya sekolah aja sih, Bu. Gimana nih sekolahnya lancar atau enggak? Ya begitulah, Bu. Nah, dari jawabannya sepertinya ada sesuatu nih, mungkin Mbak Puja berkenan untuk bercerita kepada saya. Berkenan sih, Bu, tapi gimana ya? Oh, Mbak Puja tidak usah khawatir bercerita pada saya. Apa yang akan kita bicarakan adalah rahasia kita berdua. Kalaupun nanti ada pihak ketiga yang perlu tahu akan masalah ini, Ibu akan terlebih dahulu meminta izin kepada Mbak Puja. Kalau Mbak Puja tidak mengizinkan, maka Ibu tidak akan memaksa. Bagaimana? Baiklah kalau begitu, Bu. Begini loh, Bu. Sebenarnya ya, saya itu bisa dikatakan kurang dekat dengan teman-teman sekelas saya. Teman-teman sekelas saya itu kan anak-anak orang kaya, sedangkan saya kan anak keluarga biasa aja. Jadi agak gimana ya gitu kalau gabung dengan mereka. Sehingga saya jauh dengan teman-teman sekelas saya. Apakah hanya perbedaan ekonomi yang membuat Mbak Puja dijauhi atau menjauhi teman-temannya? Ya enggak sih, di kelas saya itu kan ada geng-gengan, terus mereka tuh kayak nggak pernah negur saya, jadinya ya nggak enakan, Bu, kalau langsung nimbrung. Saya sendiri juga kan takut gitu dicuekin atau malah diejek, Bu, kalau saya duluan yang nyoba nyapa mereka, jadi ya mending sendirilah, Bu. Baiklah, dari sedikit pembicaraan kita tadi, Ibu menyimpulkan bahwa Mbak Puja memang kurang mempunyai teman di kelas. Memang pada awalnya karena adanya perbedaan ekonomi yang menyebabkan Mbak Puja bersikap menjauh ya, dan Mbak Puja lebih memilih diam, bukan benar begitu? Iya, Bu. Apa yang Mbak Puja rasakan nih dari perbuatan diam Mbak Puja? Yang nggak dapet apa-apa sih, Bu. Kadang-kadang saya ngerasa kesepian juga sih. Tapi ya gimana ya, Bu, ntar kalau saya nyapa terus dicuekin gimana? Lagian sih yang mau, siapa sih yang mau dicuekin? Ya, Ibu bisa memahami perasaan Mbak Puja. Memang tidak semua orang mau diacuhkan oleh orang lain, tapi ingin diterima dengan lapang. Tapi Mbak Puja telah menyadari bahwa Mbak Puja kesepian dan butuh teman. Nah, apakah Mbak Puja ingin ada perubahan dalam pergaulan Mbak Puja selama ini? Ya tentu saja ya saya ingin berubah, Bu, tapi saya takut buat memulainya. Ntar gimana itu kalau mereka nggak mulai nyapa dulu? Nah, Mbak Puja kan telah menyatakan mau untuk berubah nih, tapi takut untuk memulainya dan ingin mereka dulu yang menyapa. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, Ibu ingin menyampaikan bahwa nanti segala keputusan yang akan diambil ada di tangan Mbak Puja. Ibu di sini hanya membantu untuk mengarahkan saja bagaimana. Baik, Bu. Lalu untuk pertemuan kita kali ini, kita akan langsungkan kurang lebih selama 30 menit. Bagaimana? Iya, baik, Bu. Nah, tadi kan Mbak Puja telah menyatakan ya mau untuk berubah, tapi takut untuk memulainya dan ingin teman-teman Mbak Puja duluan yang menyapa. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya adalah ketakutan Mbak Puja untuk memulai. Apakah Mbak Puja sendiri sudah pernah mencoba melakukan suatu hal untuk membuktikan ketakutan Mbak Puja tersebut? Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi gini, apakah Mbak Puja sudah pernah mencoba menyapa mereka?
Belum pernah sih, Bu. Ya, selain takut dicuekin, saya juga males aja. Soalnya, Bu, terkadang mereka nyapa saya sih cuma waktu ulangan aja. Jadi, sepertinya saya itu cuma dimanfaatin gitu. Siapa sih yang mau dimanfaatin? Baik, Ibu memahami betul perasaan Mbak Puja. Meskipun demikian, apakah Mbak Puja tetap beranggapan kalau Mbak Puja tidak butuh teman? Ya, kadang-kadang saya juga pengen, Bu, gabung sama mereka, main ke sana kemari, jalan-jalan, ya menikmati masa remaja. Nah, kalau begitu kan Mbak Puja mempunyai keinginan ya. Nah, bagaimana caranya agar keinginan tersebut dapat terlaksana? Tahu sih, Bu. Ba Baiklah, kalau begitu, berarti kan Mbak Puja takut berteman sebab takut untuk dicuekin nih sama teman-temannya, tapi Mbak Puja belum pernah membuktikan ketakutan Mbak Puja tersebut karena tidak tahu bagaimana caranya dan Mbak Puja juga merasa dimanfaatkan. Tetapi Mbak Puja tetap ingin berubah. Perubahan perubahan itu bisa berasal disebabkan dari luar dan dari dalam diri Mbak Puja. Nah, perubahan dari luar itu dari lingkungan Mbak Puja. Dalam hal ini dari teman-temannya Mbak Puja, sedangkan perubahan dari dalam itu adalah perubahan yang berasal dari dalam diri Mbak Puja sendiri. Sekarang menurut Mbak Puja, kalau yang harus berubah itu lingkungan Mbak Puja atau teman-temannya Mbak Puja, apakah itu mungkin? Ya, nggak mungkin sih, Bu. Bagus sekali Mbak Puja berarti sudah mengerti ya, menyadari hal tersebut. Sebab jumlah teman-teman Mbak Puja yang banyak juga berarti banyak pribadi yang berbeda-beda. Jadi kan setiap orang itu mempunyai kepribadian yang beda-beda ya. Jadi jumlah temannya Mbak Puja kan di kelas nggak cuma satu orang, ada banyak. Mereka mempunyai kepribadian yang berbeda-beda pula. Benar bukan? Iya, Bu. Nah, jadi yang memang harus berubah itu siapa? Saya sendiri, Bu. Nah, ya betul. Akhirnya Mbak Puja selain ingin berubah, Mbak Puja juga menyadari bahwa yang harus berubah itu Mbak Puja sendiri, bukan orang lain. Sekarang apa yang akan dilakukan Mbak Puja setelah menyadari hal-hal tersebut? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan mulai menyapa mereka, ya kalau dicuekin ya udah sih, tapi kan udah nyoba. Ya, bagus sekali. Lalu ada lagi nggak yang lain yang mau dicoba dilakukan? Apa ya? Mungkin saya akan tanya-tanya mereka tentang tugas, lalu main ke rumah mereka, terus kerja kelompok bareng. Nah, bagus sekali. Apa masih ada lagi yang lain? Enggak sih, Bu, saya udah nggak ada ide lagi. Baiklah, kalau gitu sekarang kita bahas satu persatu rencana yang akan Mbak Puja lakukan. Rencana yang pertama yaitu akan mencoba menyapa teman-teman Mbak Puja nih. Lalu, apakah Mbak Puja bisa mengemukakan pada saya apa kebaikan dan kekurangannya dari rencana tersebut? Hmm, Kalau kebaikannya ya saya jadi tahu apakah mereka akan menerima saya atau menolak saya. Lalu untuk kekurangannya ya kalau benar saya dicuekin, saya pasti sakit aja sih, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu, namanya juga resiko. Nah, bagus sekali Mbak Puja sudah bisa menyebutkan kebaikan dan keburukannya. Sekarang bagaimana dengan rencana yang kedua? Tanya-tanya tugas ke teman itu ya kebaikannya mungkin saya bisa dekat dengan mereka, tapi kebalikannya saya takut mereka malah ngejauhin saya, soalnya saya kan menurut mereka pintar, saya ranking 2 di kelas. Bagus sekali Mbak Puja menyadari bahwa memang kalau mencoba tanya tugas ke mereka bukannya malah deket nih, tapi malah bisa jadi jauh. Soalnya Mbak Puja kan ranking 2 ya di kelas, jadi mungkin kalau misalnya Mbak Puja tanya-tanya tugas ke mereka, mereka malah mikirnya kok Mbak Puja kan pinter kok masih nanya-nanya sama mereka, jadinya mereka malah makin jauh ya sama Mbak Puja. Nah, dengan kekurangan itu, apakah rencana tersebut akan tetap dilaksanakan oleh Mbak Puja?
Enggak deh, daripada malah runyam nantinya. Nah, kalau gitu, sekarang bagaimana dengan rencana yang ketiga? Mbak Puja akan ke rumah salah satu teman Mbak Puja yang cukup dekat dengan Mbak Puja hubungannya maupun dengan teman-teman Mbak Puja yang lain. Oh, kalau itu akan segera saya laksanakan, Bu. Kebaikannya saya akan menjadi dekat dan kerugiannya nggak ada. Soalnya saya kan udah pasti diterima. Soalnya kami udah cukup dekat kok, Bu. Nah, kalau begitu dengan rencana yang keempat nih, dengan belajar kelompok, bagaimana nih kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya sih ya, saya nggak akan dimanfaatin gitu aja. Tapi mereka juga bisa belajar sendiri. Terus kerugiannya juga pasti nggak ada. Tapi mungkin terlalu cepat ya, Bu. Bagus sekali, Mbak Puja sudah mengetahui ya kebaikan dan kelemahan dari rencana yang keempat. Dan Mbak Puja juga telah menyadari kalau waktu yang terlalu dini untuk melakukan rencana yang keempat ini. Baik, kita telah membicarakan nih satu persatu dari keempat rencana yang akan Mbak Puja lakukan. Ternyata dari keempat rencana tersebut hanya 2 rencana yang dapat Mbak Puja lakukan nih. Mbak Puja bisa menyebutkan nggak nih 2 rencana tersebut apa aja? Buat rencana yang pertama, saya akan mencoba menyapa mereka terlebih dahulu. Dan untuk rencana yang kedua, saya akan mencoba main ke rumah teman saya yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya, Bu. Wah, sudah bagus sekali ya rencana yang akan dilakukannya. Lalu kira-kira kapan nih Mbak Puja akan memulai melaksanakan rencana-rencana tersebut? Insya Allah akan dilaksanakan secepatnya, Bu. Baiklah, sebagai pengingat nih agar Mbak Puja tidak lupa akan rencana dan kesanggupan Mbak Puja tersebut, Ibu sudah merekam mengenai rencana-rencana yang akan Mbak Puja lakukan tersebut, dan nanti Ibu kirim rekamannya kepada Mbak Puja agar Mbak Puja tetap ingat apa saja rencananya ya. Baik, Bu. Lalu, kapan nih kita bisa ketemu lagi? Kita bisa melakukan kegiatan konseling lagi untuk membahas perkembangan dari rencana-rencana yang nantinya akan Mbak Puja lakukan. 2 minggu lagi ya, Bu. Waktunya sama aja. Baiklah, untuk itu pertemuan kita kali ini sudah bisa selesai ya? Iya, Bu. Sudah bisa. Nah, bagaimana nih setelah melakukan konseling ini, apa yang Mbak Puja rasakan? Apakah sudah lega? Alhamdulillah, Bu. Sudah lega. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah kalau sudah lega, iya sama-sama ya. Ibu juga mendoakan agar Mbak Puja bisa berhasil dalam melaksanakan rencana-rencana Mbak Puja tersebut. Amin. Makasih, Bu. Sama-sama, baik ya, berarti kita bertemu 2 minggu lagi ya, nanti kita atur jadwalnya lagi. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.